Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyatil qudra. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit tuqai amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Majelis Qurbil Mustafa Al-Mukarram Ustaz Haji Haryanto beserta keluarga besar beliau, guru kita Pak Haji Ubay, Ustaz Ono, Ustaz Oleng, Ustaz Ripal, Ustaz Agus Maulana, Ustaz Ali Zen, Ustaz Jainil Haq, Bapak Haji Imam, juga Ustaz Can'a, ya, lupa nyebut. Hadirin dan hadirat jamaah Qurbil Mustafa yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, sekarang tanggal berapa? Syawal. Tanggal 29. Oh, tadi 28 pas asar, tadi 29. Ya, karena hitungan Islam itu ba'da asar gantinya. Jadi sekarang ini udah tanggal 29 Syawal. Artinya 29 hari kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Tadi Ustadz Oleng udah sampaikan bagaimana kebiasaan Ramadan, ya. Nah, itu jangan berhenti setelah perginya Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan untuk Ramadan, tapi untuk 11 bulan ke depan setelah bulan suci Ramadan. Kalau kemarin Ramadan kita rajin banget baca Quran. Bahkan berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i sampai 60 kali hatam. Imam Syafi'i itu berarti satu hari 2 kali hatam. Jamaah Qurbil Mustafa ada yang 60 kali. Ada apa enggak? Kalau ada angkat tangannya, nanti dikasih hadiah sama Bang Haji Haryanto. Umroh cuma-cuma. Cuma sampai Pondok Gede, balik lagi ke Gunung Sari. Kita gak mungkin sampai 60 kali hatam. Jamaah MKM paling-paling juga 10 kali hatam Quran. 10 juga kayak di fitnah kita itu. Ya. Jadi semangat Ramadan tuh jangan berhenti setelah Ramadan. Sekarang nih 29 hari Syawal. Ada nggak yang ngaji sampai 1 juz, 2 juz? Apalagi kalau sampai hatam. Ini luar biasa. Jangankan ibu, bapak yang biasa, ustadz aja kadang lupa. Ya bu, ibu. Kalau tadi kata Ustadz Oleng, itu cari terawih itu yang bacaan imamnya cepat. Ini emang tidak memungkiri masalah itu. Banyak yang cari imam bacaannya cepat. Malah anak muda ada yang bangga-banggaan imamnya. Kata anak muda pertama, imam masjid gua top banget tuh. Kenapa? Fatihahnya 2 napas doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim gitu. Kata anak muda yang kedua, kerenan imam masjid gua. Gimana? Itu Fatihah cuma 1 napas. Dari bismillah sampai waladolin 1 napas. Kata anak muda yang ketiga, kerenan imam masjid gua. Kenapa? Imamnya udah nggak pakai napas. Udah modar. Malah ada anak muda tuh cari imam yang bacaannya cepat, dapat imam bacaannya lama. Rakaat pertama Al-Baqarah 1 ayat.
Rakaat kedua Al-Baqarah, bahkan 8 tarawih 3 dengan witir, hampir khatam surat Al-Baqarah. Akhirnya kelar tarawih jam 10, deketin tuh imam, Pak Imam, tarawih lama banget, itu surat apa yang dibaca? Al-Baqarah. Artinya apa? Sapi betina. Diingetin sama anak muda, kalau sholat pakai surat Al-Baqarah sapi betina, sholat bakalan lama. Besok dia sholat di masjid itu lagi dengan harapan imamnya diganti, untung tak dapat diraih, malang tak dapat dicegah imamnya yang kemarin lagi. Akhirnya imam mau takbir, dipegang sama anak muda tangan, nanti dulu, saya mau tanya sebelum terlanjur jadi makmum sama Pak Imam, saya mau nanya, surat apa yang dibaca? Sekarang saya mau baca surat Al-Fil. Artinya apa? Gajah. Bocah ngibrit lari keluar masjid. Di luar ditanya sama temannya, ngapa nggak jadi terawih? Dia jawab, kalau kemarin sapi aja begitu lamanya, gimana gajah yang gedean? Dia pikir surat Al-Fil ayatnya lebih banyak dan lebih panjang dari surat Al-Baqarah. Makanya ngaji bego gitu. Ini memang fenomena seperti itu. Pengen imamnya bacaannya cepat, ya. Ini kalau rajin berjamaah ketika tarawih, tolong 11 bulan ke depan setelah Ramadan, bapak-bapak rajin jamaahnya. Ini kadang tarawih penuh, musola sesak, masjid sesak, itu cukup sampai 12 Ramadan. Tanggal 15 mulai ada kemajuan, makin lama makin maju, makin maju, makin maju. Malam terakhir tarawih cuma ada 12, itu bukan orang semua, 1 imam, 1 makmum, 4 makmum lagi, 4 lagi tiang masjid. Kemana yang kemarin menggebu-gebu? Bal tu'sirunal hayatad dunya, sibuk dengan urusan dunianya. Oh Juju mana? Kok Juju nggak terawih? Di rumah Ustadz lagi bikin nastar. Poleha mana? Poleha nggak terawih, di rumah Ustadz lagi bikin wajib, ya. Sibuk dengan urusan dunia. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai perginya Ramadan, pergi juga semangat ibadah kita. Yang kedua, di bulan Syawal ini banyak orang yang semangat silaturahim. Bu, ibu, ibu, bu, ini silaturahim. Banyak orang di bulan Syawal, saudara datang ke rumah saudaranya, tetangga datang ke tetangganya, murid datang ke gurunya, ya. Kemarin dengar-dengar ada yang mau datang ke rumah saya dari MKM, tapi saya tungguin kagak datang-datang. Ya, padahal saya udah siapin bakso 2 gerobak. Ya. Jadi silaturahim itu jangan saat bulan Syawal saja. Ini coba tolong dengerin, Bu. Kalau ibu datang ke rumah saya misalnya datang ke rumah Haji Haryanto datang juga ke rumah saya. Itu mah kecil. Semua orang bisa lakukan itu. Ya. Ibu datang ke rumah saya, kemudian saya datang ke rumah ibu, itu mah kecil kunjungan balasan. Tapi yang susah itu ketika kita datang kepada orang yang mengatakan 7 turunan gua kagak bakal datang lagi ke rumah. Itu kita datangin. Dan ini hakikat dari silaturahim yang sebenarnya. Kata Nabi, laisal wasilu bil makati walakinnal wasilu idza man qati'at rahimuhu fasala. Yang dikatakan silaturahim itu bukan datang ke rumah saudaranya membawa makanan yang lezat, minuman yang memikat, ada yang ditenteng, bukan. Walakinnal wasilu idza man qati'at rahimuhu fasala. Dia datang kepada saudaranya yang memutuskan silaturahmi kepadanya. Kalau ada tetangga kita setiap ketemu sama kita buang muka, gak usah bingung, pungut mukanya. Orang dibuang sama dia, habis pungut lemparin kemana? Jadi kalau ada yang buang muka, ya itu datengin. Oh berat Ustaz, datengin. Itulah hakikat silaturahim. Kalau ibu datang ke rumah saya, yang memang saya sering datang ke rumah ibu, semua orang bisa lakukan itu.
Karena itu Rasulullah mengajarkan 3 perilaku ihsan kepada kita. Mana? Yang pertama, silman qata'aka. Sambung silaturahim sama orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Ini lebaran bulan Syawal memberikan kekuatan yang luar biasa. Orang mengakui kesalahan dan meminta maaf tuh di bulan Syawal banyak banget. Maafin ya, gue punya salah sama lu. Itu bulan lain jarang kayak gitu. Orang mengakui kesalahannya dan minta maaf, kadang gengsi karena usianya lebih tua. Kadang gengsi karena ilmunya lebih banyak. Kadang gengsi karena hartanya lebih daripada orang yang lainnya. Sehingga dia tidak mau mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada saudaranya. Jadi menyambung silaturahim sama orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Mumpung masih belum jauh nih Syawal. Kalau ada orang marah ke ibu ya, nggak seneng, hatinya julid aja, datengin. Kemudian minta maaf ya. Urusan dia mau maafin apa kagak, yang penting kita sudah menyambung silaturahim. Nah, nih Ustaz kasih tahu lagi. Silaturahim itu dari 2 kata, silaturahim ya. Kalau silaturahmi itu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan namanya silaturahmi. Tapi silaturahim itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah, bahasa yang sebenarnya. Itu ada 2 kata. Yang pertama silatun. Silatun artinya menyambung, rahimun artinya kasih sayang. Di saat mendengar kata menyambung, nah dengerin nih ya. Silatun menyambung. Kalau dengar kata menyambung, berarti ada sesuatu yang terputus. Kenapa disambung? Karena putus. Ya, makanya silatun ini menyambung tali kasih sayang yang terputus. Kenapa terputus? Karena jarak. Kenapa terputus? Karena permasalahan hidup. Kenapa terputus? Mungkin karena berbagai macam hal. Oleh karena itu silaturahim ini merupakan salah satu sunnah, bahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melupakannya ya, silaturahim. Kemudian apalagi wa'fu amman dzalama. Memaafkan orang yang menzalimi kita. Kalau ada orang yang zalim sama kita, kita maafin. Bahkan sebelum dia minta maaf, kita udah maafin. Kayak Nabi. Ya, Nabi Muhammad itu sampai dipuji oleh Allah, fabima rahmatin lintalahum walau kunta ghaddan gharidul qalbi lan faddu min hawli. Dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi punya sifat lemah lembut hatinya. Kalau marah-marah dia pada kabur dari sisi Rasulullah. Karena itu diberi maaf Rasulullah. Itu ayat turun sebab Nabi memberi maaf kepada para tentara ketika perang Uhud yang kemudian turun mengambil harta rampasan perang yang mengakibatkan kekalahan umat Islam pada perang Uhud sehingga dahi Rasul berdarah. Kemudian juga Nabi giginya ada yang sempat patah dikarenakan keteledoran dan kecerobohan pasukan pemanah. Dia belum minta maaf, Rasulullah sudah memaafkan, maka dipuji oleh Allah, turunlah ayat itu, fabima rahmatan minallahi lintalahu. Ya, gitu. Kemudian yang terakhir, wa tu'ti man haramak, memberi sama orang pelit. Bu, ibu, kalau ibu ngasih sama orang yang suka ngasih, gampang apa enggak? Gampang. Tetapi ketika kita memberi sama orang pelit, Masya Allah, itu berat banget. Tapi itu perilaku ihsan yang terbaik yang dicontohkan Rasulullah. Ya, orang pelit itu kagak ada yang resep. Nih saya kasih tahu nih, orang pelit kagak ada yang resep. Jangankan orang yang nggak pelit, orang pelit juga nggak resep sama orang pelit. Harusnya kan dia CS-an itu, sesama pelit. Tapi nggak suka juga. Orang pelit kagak suka sama orang pelit. Orang saking pelitnya, jangankan hartanya dipinta, dosanya dipinta nggak dikasih ke dia. Saking pelitnya, ya.
Oleh karena itu al-bakhilu aduwallah walau kana abidan. Orang pelit itu jadi musuhnya Allah walaupun rajin ibadahnya kepada Allah. Bahkan dalam hadis Rasul, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekatnya cuma satu, neraka. Ya. Sedangkan orang yang dermawan, as-sakhiyun, orang yang dermawan, qaribun minallah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Ya Bu, makanya mumpung bulan Syawal, kalau masih ada marah-marah dengan tetangga, dengan saudara, apalagi dengan keluarga, jangan sampai ada, ya. Kalau sampai ada, dia belum mendapatkan gelar minal aidin al fa'idin. Sebab masih ada dosa-dosa terhadap sesama manusia yang belum termaafkan. Dulu ada zaman Nabi, sahabat datang ngadu gitu, ya Rasulullah, itu si fulan keluarganya luar biasa. Anak-anaknya mengenakan hijab semua yang perempuan. Anaknya hafidh Quran semuanya. Kemudian istrinya pun Masya Allah menjaga auratnya, sholat duha tiada henti tiap hari, tahajud setiap malam. Kata Nabi, innahum min ahlil jannah. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu penghuni surga, kata Nabi. Dilanjutkan sama sahabat, tapi dia ya Rasulullah sudah 2 tahun tidak menyapa orang tuanya. Sudah 2 tahun tidak datang ke rumah orang tuanya, tidak bertanya, tidak ngobrol dengan orang tuanya. Bahkan dia mengabaikan kedua orang tuanya. Berubah Rasulullah, mukanya langsung mengatakan, innahum min ahlin nar, ketahuilah mereka adalah penghuni api neraka. Jadi sholat rajin, puasanya rajin, umroh setiap bulan, haji tiap tahun, tetapi rusak hubungan dengan orang tuanya. Ini akan merusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang terbaik, kata baginda Nabi, bahkan Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Duribat alaihimud dhillah aynama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Jadi tidak akan ditimpa kehinaan seorang manusia apabila dia mampu menjaga hubungan baiknya kepada Allah dan hubungan baiknya antar sesama manusia. Ya Bu, Ibu, saya tanya nih, ada nggak yang nggak pernah buat dosa di sini? Ada nggak yang nggak pernah buat salah? Nggak ada. Semuanya buat dosa, buat salah. Mau ustadz ke, mau kiai ke, mau habib ke, ya, semuanya pasti punya dosa. Kita bedanya cuma beda dalam melakukan dosa, tapi sama-sama makhluk pendosa, ya. Ustadz dosanya beda, ibu dosanya beda, ya. Bang Sofyan dosanya beda, Bang Cana juga dosanya beda, sama-sama pendosa. Ustadz Joker juga dosanya beda sama Ustadz Ripal, ya. Tapi yang jelas kita sama-sama makhluk pendosa. Dosa kepada Allah terhindar dan terhapus melalui amal ibadah Ramadan, izaztuni batil kabair. Selama dia meninggalkan dosa-dosa besar, itu dosa kecilnya hapus Ramadan tuh. Puasanya tadi sudah disampaikan, puasa iman ikhlas, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa. Tarawih juga sama, man shoma ramadhana wa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min junubihi kayyauma waladathu ummuh. Dia keluar dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan, ya. Itu dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dosa terhadap sesama manusia Allah belum maafkan dan ampuni sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi, yang kita dosa kepadanya. Maka itu ingat-ingat, biar kita mendapat gelar minal aidin wal faizin. Ingat ya, sama siapa kita punya salah, minta maaf kepadanya, suami, istri, ya semuanya. Karena itu bulan Syawal ini memberikan pelajaran kepada kita agar terus menjaga semangat Ramadan untuk 11 bulan ke depan setelah bulan suci Ramadan. Harusnya di bulan Syawal jamaahnya lebih banyak.
pengajian MKM ya, dari bulan-bulan sebelum bulan Syawal. Jadi biar lebih banyak terus. Ibu ajak yang lain, tetangga, handai tolan, anak, istri ya. Yang kemari tetangga nih kemari, ibu pahalanya luar biasa. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan. Dia kemari terus sampai kemudian istiqomah, tiap dia ngaji kemari, ibu mendapatkan pahala. Ajak tetangga, ajak keluarga. Biar nanti jamaah MKM makin lama makin bertambah, insya Allah ya. Kalau misalnya nanti ini udah nggak muat majelis taklim ini, nanti akan ada majelis taklim yang besar, insya Allah akan ada orang yang akan mewakafkan untuk majelis Qurbil Mustafa ya, misalnya sampai 10 hektar sampai 5 hektar, amin ya robbal alamin. Itu tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena Allah akan persiapkan ya segala sesuatunya. Kalau memang jamaahnya nanti bertambah banyak, pasti Agnia itu akan mewakafkan. Apalagi Pak Haji Haryanto banyak relasinya ya, orang-orang kaya, orang-orang yang banyak duitnya. Insya Allah nanti bakal, udah Pak Haji, ono tanah 2 hektar pakai buat majelis Qurbil Mustafa. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini saja sekedar menghormati Sohibul Majlis Bang Haji Haryanto. Sebenarnya kemarin saya nggak ada jadwal ceramah. Jadwalnya cuma nganterin nasi kebuli ya. Tadi Bang Haji Haryanto Yai itu pesen nasi kebuli, pesenin ya, gini-gini udah. Saya pesan, saya nganter, bawa anak lagi. Kesini anak saya bawa ya, tadi yang kecil itu yang laki. Karena di rumah sendirian, ibunya sama kakak-kakaknya pada lagi facial ke salon ya. Lah bener, berangkat tadi. Saya pulang jam 5 sepi, nanya sama dia kemana? Lagi ke salon ya, katanya mau pada lulur, ujuk kata sih gitu. Udah ikut dah, dibilang ngaji ke Gunung Sari ya. Nggak apa-apa bu, ya lulur facial nggak apa-apa. Ya, ibu juga harus begitu. Niatin karena Allah untuk menyenangkan hati suaminya. Itu tiap pakai lipstik dapat pahala, pakai sifat dapat pahala, ya. Pakai luluran dapat pahala. Yang penting niatnya karena Allah untuk menyenangkan hati suami. Daripada pergi ngaji dandan, pergi ke pasar dandan, nganter sekolah dandan, di rumah dasar seminggu kagak ganti-ganti. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Kayak Ustaz Abah jadi gitu. Mana orangnya? Itu nggak apa-apa di facial ya. Jadi jangan sampai keluar rumah dandan tapi di dalam nggak dandan. Kalau di Quran itu yang dilarang tabarruz namanya ya. Apa itu tabarruz? Itu dandan hanya untuk menyenangkan atau biar dilihat oleh orang lain cantik di luar rumah. Itu tabarruz. Dilarang dalam Al-Quran. Sebab kenapa? Itu budaya jahiliyah. Dandan kepingin dibilang cantik oleh orang di luar rumah yang bukan muhrimnya. Bahkan orang Arab jahiliyah saking kepingin tabarruznya, itu kakinya dipakaikan gelang, pakai kerincingan. Jadi kalau jalan sampai kerincing. Orang lain tahu ngeliatin dia, senang tuh ya. Nah kita jangan seperti itu, nggak apa-apa dandan. Nanti jam berapa suami pulang? Sampai rumah jam 5, habis asar masuk kamar mandi. Mandi dari 3:30, keluar jam 4:30, sejam di kamar mandi, keluar ya. Meriang loh di situ. Akhirnya pakai tuh bedak ya, biar tebelan lah nggak apa-apa. Bedak, pakai lipstik. Suami pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka pintu, pingsan suami. Wow. Begitu pingsan, kenapa pingsan pak? Gua nggak tahu, di rumah ada dakocan kayak begitu. Pada kocan sih pak, saya dandan karena Allah buat menyenangkan bapak. Cium apa cium pak? Dicium karena bedaknya tebal, ngebul. Begitu ngebul dicium rasanya pahit ya, karena udah pakai bedak. Bedaknya bedak pipa nomor 4.
4 ya. Gak apa-apa ya Bu, boleh. Nah ibu pipinya nih, saya sering bilang tuh, kalau ibu pipinya tembem, pengen tirus lancip, gampang tinggal beliin Nuskin Galvanik. Itu Nuskin Galvanik tuh ya, harga normalnya 5,5. Sekarang lagi diskon 4,2. 4.200.000 diskon. Cuma kalau serumnya habis mahal 1.400.000. Itu tiap pagi diginiin aja pipinya ya. Makin lama lancip. Akhirnya saking lancipnya bisa buat bunuh suami ya cep gitu. Ya Bu, dah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semangat ibadah Ramadan jangan berhenti, jangan perginya Ramadan. Kita doa kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan, dapat ketemu bulan suci Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.